Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, lindungan, dan senantiasa berada dalam keadaan Islam dan iman hingga akhir hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, rasa resah, gelisah, khawatir senantiasa ada di dalam diri kita setiap saat. Dan alasannya pun sudah barang tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada karena keadaan rumah tangga, ada juga karena pekerjaan, ada juga karena pergaulan, bisa juga karena anak-anak, atau masalah dunia lainnya. Nah, sebagai seorang yang beriman, yang sudah barang tentu kita meyakini apa yang dituntunkan, ditetapkan, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar kita dapat menghilangkan, paling tidak mengurangilah rasa kecemasan, kegalauan yang ada di kita. Sebab kalau tidak, wah, repot itu. Saudara, Bapak, Ibu yang saya hormati, ada 5 ayat motivator kehidupan. Yang insya Allah kalau ini kemudian kita yakini, itu akan mengubah jalan hidup kita. Kita menjadi semakin tenang, dan kita menjadi semakin pasrah, bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja ayat-ayat motivator itu? Yang pertama adalah firman Allah dalam Quran surat Araf ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya bahwa keadaan yang kita alami saat ini itu bisa berubah kalau kita mau mengubah. Tapi kalau kita membiarkan saja dan kita tidak ada usaha sama sekali, akan seperti itu keadaannya. Kurang lebih demikian pengertiannya. Yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Nah, ini yang terjadi pada kita. Kita senantiasa berpikir bahwa sesuatu musibah atau suatu musibah itu merupakan kesengsaraan bagi kita. Padahal bisa jadi musibah yang terjadi pada kita itu jalan Allah untuk membenahi kita, untuk memberikan kebaikan kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Kita diberikan kemewahan-kemewahan, padahal sesungguhnya kemewahan itu tidak baik bagi kita. Karena apa? Salah satunya ternyata kemewahan itu membuat kita foya-foya. Dan yang lebih utama lagi, kita bisa lupa kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya bahwa yang kita jalani sekarang ini, yang kita rasakan ini sebagai satu tekanan hidup, itu sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Artinya kita bisa mengusahakan untuk menyelesaikan itu. Karena kita pasti punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Dan itulah yang telah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita itu sebenarnya yakin apa tidak gitu ya. Kemudian yang keempat, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam firman ini Allah 2 kali menyampaikannya. Artinya ini memberikan tekanan kepada kita, memberikan pengetahuan yang benar-benar kepada kita, bahwa segala sesuatu yang susah sekarang ini, itu sesungguhnya akan ada kemudahan. Kita coba aja lah. Kita mempunyai persoalan, kita mencoba untuk menyelesaikan. Nah, ternyata kita bisa. Maka persoalan-persoalan berikutnya itu pun akan mudah kita selesaikan. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu sesuai kadarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran pada kita, bisa menjadikan kekuatan, semangat untuk hidup kita, sehingga kita tidak perlu adanya keresahan-keresahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.